Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juni 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, apa itu grup rekomendasi Juni? Nah, kita akan intip grup yang masih jalan untuk saat ini, yaitu grup STS Mei, teman-teman. Nah, teman-teman yang mau gabung nanti STS Juni akan gabung ke dua grup ini. Nah, kita intip dulu STS rekomendasi yang masih jalan. Nah, ini adalah bentuk menu yang kita kasih tahu ke teman-teman semua yang ada di grup. Dan di sini kita ada dua macam tipe menu, yaitu menu swing dan menu ODT. Nah, contoh ini swing, teman-teman. Nih, Wimis Milak dan MTEL kita udah profit hari ini. Nah, tabelnya modelnya seperti ini. Ini adalah menu STS rekomendasi Mei yang masih jalan. Ini baru setengah jalan, guys. Baru tanggal 17 ya, masih 2 minggu lagi dan mungkin masih bisa nambah. Dan yang belum cuan nih kemungkinan juga masih bisa cuan. Yang udah dikasih warna hijau ini berarti udah hit harga, teman-teman ya. Seperti guys ya, ini adalah menu swingnya. Terus menu gorengannya juga ada, yaitu ODT. Contohnya MTEK, ini guys PTMP, Gajah Tunggal, terus ada Suri, Nice. Ini kita juga dapat profit. Terus yang kemarin kita juga dapat cuan di Medco, ASLC, Suri juga. Terus ada Agro, Tins ya, Petrosi guys ya. Terus ada Sola. Ya seperti itu guys ya, itu adalah contoh dari menu rekomendasi STS yang masih jalan untuk saat ini. Dan bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Juni, segera japri saya aja, jangan telat ya. Karena kita akan close di tanggal 31 Mei. Ya, kita lanjut ke video. Mas Bro ya, kembali kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 27 hari Senin, teman-teman. Wow, gimana liburannya? 4 hari guys, libur. Udah kemana aja ya? Jalan-jalan ya harusnya ya. Jadi teman-teman itu kalau misalnya di 4 hari kemarin dari Senin sampai Minggu ini nggak ngelihat saham, berarti teman-teman tuh istilahnya udah expert lah di bursa gitu ya. Kalau yang orang-orang awal-awal atau newbie biasanya walaupun libur mereka buka terus sekuritasnya tuh. Nah, kalau yang udah istilahnya udah expert nih, udah senior di bursa, harusnya kalau libur ya libur aja, nggak mikirin saham. Nah, itu ciri-ciri teman-teman udah senior tuh di bursa. Oke, kita akan lihat rekomendasi saham buat besok Senin ya. Ada beberapa saham yang akan kita bahas ya, ada 8 ya. Semoga aja menarik nanti hari Senin dan Senin marketnya juga bagus gitu ya. Tapi biasanya nih, saya ngomong biasanya, kalau udah libur panjang nih, kan libur 4 hari guys. Nah, biasanya Seninnya tuh sepi. Biasanya nanti baru ramainya Selasa, tapi nggak tahu deh, kita akan coba lihat nanti hari Senin ya. Di sini kita lihat untuk IHSG hari Rebo kemarin. Nah, ini transaksi Rebo kemarin tuh AC-nya keluar guys, 500 miliar dan hijau tapi IHSG-nya teman-teman. Hijau seperti ini ya bentuknya guys untuk si IHSG-nya. Oh ya, bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi bulan Juni, teman-teman bisa langsung chat saya aja guys. Ini kita udah open dan opennya sampai tanggal 31 Mei. Dan nanti teman-teman tergabung ke dua grup ini ya, grup rekomendasi dan grup diskusi. Kalau rekomendasi ya isinya rekomendasi saham, kalau diskusi ya isinya adalah tanya jawab lah seperti itu guys di situ, atau ngobrol-ngobrol santai ya seperti itu guys. Nah, kita akan intip saham istilahnya STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS rekomendasi Mei. Ini adalah aktif sampai tanggal 31 Mei tentunya. Nah, ini hari Rabu kemarin guys, yaitu di tanggal 22. Kita profit di saham Avian. Avian ini adalah swing. Nah, kalau swing kita bikinin tabel khusus teman-teman. Nah, ini kita TP singkat. Terus Arto ini menu biasa guys. Menu ODT kita juga profit di saham Arto. Terus Maya, MPMX ini juga swing, TP singkat tuh sekitar 5%-an lah ya guys ya. Terus di sini untuk Danar cuan, Agro cuan ya, PTPS guys di sini. Terus ada saham GZCO, BRPT, AHAP, FWCT, Sola ini cuan luber karena Sola ini sempat naik terus turun lagi gitu. Tapi kita di STS sudah kejual di menit pertama ya, di kemarin hari Rebo kemarin ya. Di market terakhir kemarin hari Rebo. Nah, teman-teman langsung chat saya aja untuk gabung STS rekomendasi Juni. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman langsung chat, nanti akan langsung kita masukin ke grup Juni ini. Oke ya, kita akan lihat beberapa saham yang akan kita bahas. Yang pertama adalah saham dari Wimis Milak, teman-teman. Nah, WIM ini Senin ya, kalau nggak salah dia mau Rups, kita lihat ya. Senin apa Selasa nih guys? Kalau nggak Senin dan Selasa, kita lihat ya di sini. Tanggal 27, berarti besok ya. Jadi besok ini WIMS ini akan Rups.
Dan WIMS ini terkenal bagi dividennya lumayan gede ya. Dia di atas 10% ya kalau yang kemarin, luar biasa. Lebih gede daripada HM Sampurna, HMSP gitu ya untuk WIMS Milak. Nah, kita lihat di sini WIMS Milak memang profitnya agak sedikit turun guys ya. Di tahun 2023 itu 110 miliar, di tahun 2024 kuartal 1 itu 90. Nah, turunnya lumayan ya, tapi nggak terlalu signifikan sih. Namanya juga usaha naik turun biasa gitu ya. Masih wajar lah penurunannya. Kalau tiba-tiba drop misalnya dari 110 ke 10 gitu ya, itu nggak wajar. Tapi kalau menurut saya sih dari 110 ke 90 masih wajar-wajar aja. Nah, kita lihat di sini untuk WIMS kita udah hitung juga harga wajarnya. Mas bisa lihat video saya yang bahas tentang WIMS Milak, itu beberapa hari yang lalu kita bahas bahwa WIM ini masih di bawah harga wajar. Kalau hitungan yang kemarin tuh harga wajarnya sekitaran 1.400 teman-teman. Di sini dengan ROE 18 dan PBV-nya masih 1,2. Ini masih di bawah harga wajar dengan PER-nya cuma 6 kali ya. Harga wajarnya sekitaran 1.400-an lah seperti itu. Kita lihat WIM di sini hari kemarin guys, kita lihat terakhir itu di tanggal 22 ya. Nah, di sini AC-nya net B dikit guys. Namanya nih WIM ini memang gimana ya, untuk filenya sih nggak terlalu gede ya, cuman sekitaran beberapa miliar doang gitu. Jadi istilahnya kecil juga ini untuk filenya guys hariannya. Jadi AC-nya agak sedikit kurang kalau di WIM ini guys. Jadi yang main tuh lokal ya kalau di WIM. Dan mungkin kita akan nunggu aja untuk hari Senin. Ya, hari Senin kemungkinan rame ini untuk WIM karena dia mau bagi dividen yang lumayan gede gitu ya guys ya. Kemungkinan besar nih lumayan gede. Jadi istilahnya perlu diperhatikan untuk WIM hari Senin. Kalau misalnya dividennya itu gede gitu 10%-an, ini bakal terbang guys untuk WIM. Kemungkinan sih mungkin ke harga wajarnya ya. Harga wajar kita hitung sekitaran di sini ya guys ya. Nah, mungkin akan nutup candle yang waktu itu drop di sini. Nah, ini drop ini saya nggak tahu nih kenapa bisa drop seperti ini ya di tanggal 1 April nih. Ada berita apa teman-teman tahu nggak WIM? Tapi saya kira nih kalau nanti dividennya gede nih bakal istilahnya ngenutup lah untuk gap nih, shred gitu ya, bentuk candle hijau yang lumayan tinggi di sini untuk WIMS Milak teman-teman. Jadi perlu diperhatikan. Kalau target saya sih harusnya sih untuk WIM ini bisa lah ke 1.300 lah nanti kalau untuk sampai pembagian dividen nanti. Karena pembagian dividennya ya kalau erupsinya tanggal 27 berarti ya minggu pertama atau minggu kedua bulan Juni lah dia bagi dividennya teman-teman atau come date-nya. Oke, diperhatikan aja untuk WIM targetnya sekitaran ya 1.300 lah kurang lebih di situ harusnya ya. Sampai nanti cum date. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya yaitu saham dari gudang garam teman-teman. Kita lihat GGRM ya, GGRM di sini. Nah, kalau GGRM di sini waktu itu saya buat kesalahan gitu ya. Salah baca gitu, saya salah baca. Ini untuk erupsinya ini 28 Juni ya, bukan 28 Mei. Jadi masih bulan depan. Jadi WIM dulu, fokus WIM dulu, baru GGRM seperti itu. Dan GGRM ini dividennya juga lumayan. Kalau hitungan saya nih guys ya, kemungkinan nih GGRM akan bagi dividen itu sekitaran Rp2.000. Di sini EPS di tahun 2023 itu 2.800. Nah, yang dibagikan dividen kemungkinan sekitaran 70-80%, berarti sekitaran 2.000. Jadi masih oke untuk GGRM ini buat dimasukin teman-teman. Kalau bagi dividennya itu 2.000, berarti ini di atas 10% juga karena harganya sekarang juga masih 19.000 sekian. Di sini AC-nya juga masuk di GGRM. Nah, karena ini masih agak lama, mungkin teman-teman bisa nyicil-nyicil dulu lah untuk GGRM. Fokus di WIMS Milak dulu ya kan gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih ini dicicil dulu. Kayaknya sih agak sulit kalau ke 18.000 lagi. Tapi kalau ke 18.000 lagi ya kita tambah muatan aja gampang gitu ya. Sampai nanti pembagian dividen. Dan untuk targetnya sampai nanti akhir Juni sih kemungkinan bisa sampai ke di atas 21.000 untuk si GGRM ini saat dia mau pesta mendekati rups tuh biasanya dia akan naik ya sesuai dengan tahun yang lalu nih. Kalau kita lihat di sini teman-teman, dividennya di sini ya. Dia udah mulai naik di sekitaran April malah Mei awal-awal Mei dia udah mulai naik. Tapi ini saya kira mungkin akhir Mei inilah mulai ada gejolak buat naik untuk si GGRM. Jadi bisa dicicil dulu lah untuk si GGRM. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya, saham dari Ali guys. Kita lihat Ali di sini. Nah, ini adalah anak usaha dari Astra International
yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, teman-teman ya. Di sini juga udah ada fase akumulasi, teman-teman. Sempat turun dalam ke sini tapi ketarik lagi ya untuk si saham Ali. Saya kira emang ini udah di bawah untuk Ali. Jadi teman-teman udah bisa dicicil lah. Jadi kalau teman-teman istilahnya itu pengen beli saham-saham yang aman-aman aja, nah ini Ali ini bisa jadi referensi ya, karena saham ini nggak terlalu volatil, fundamentalnya juga bagus, PER-nya cuma 12, BBV masih 0, ya jadi istilahnya aman lah untuk saham ini. Di harga 6.000 tuh udah murah lah kalau menurut saya guys untuk si Ali. Dan di sini asingnya juga mulai masuk di saham Ali guys, yaitu si ZP. Ya mulai diakum oleh ZP. Nah di sini guys, untuk targetnya keberapa ya? Harusnya sih kalau Ali sih sebenarnya kalau misalnya teman-teman tuh mau sabar nih, Ali ini bisa mungkin ke 7.000 lagi. Harusnya bisa nih ke 7.000 lagi kalau sabar. Tapi kapannya ya mungkin ya akhir tahun lah, maybe seperti itu. Di akhir tahun maybe bisa sampai ke 7.000 ya, saat misalnya ada kenaikan harga CPO lagi gitu guys ya, ditunggu aja. Tapi kalau dalam waktu dekat sih harusnya dia masih bisa naik lah. Untuk si Ali ini maybe untuk targetnya minimal banget ya ke 6.400-an lah untuk si Ali ini guys ya, untuk target-target jangka dekat. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya, saham dari Danar. Nah, Danar ini kemarin kita udah profit nih grup STS teman-teman. Waktu itu kita ambil di harga di sini ya, di sekitaran 93. Di 93 kita ambil, kayaknya ngambilnya nggak di sini, kita ngambilnya dari sini teman-teman. Jadi kita udah ngehold Danar itu agak lama sebenarnya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Dan profitnya di hari ke-6, yaitu di tanggal 22. Jadi sempat nyentuh ke 99 dan kita kejual di 99, luar biasa. 93 ke 99, itu cuannya di atas 5% ya. Nah, si Danar ini sebenarnya udah di area akumulasi. Tapi biasanya namanya trading atau ODT, itu biasanya kita ngambilnya tuh kalau udah sekitaran 4, 5, 6% tuh kita udah taking profit dulu guys kalau si ODT ya. Jadi kalau turun lagi ya kita ambil lagi ya, namanya juga lagi fase akumulasi gitu. Kita lihat Bang oke teman-teman. Nah, kalau Danar ini lumayan oke lah ya, untuk PBV-nya masih 0,4 ya. Tapi memang EPR-nya agak tinggi. Jadi istilahnya untuk Danar ini sebenarnya nggak terlalu murah, tapi masih oke lah fundamentalnya. Ada Danar di sini. Nah, di sini CCZPYP ini masuk. Nah, kemarin juga lumayan ya, 1,3 miliar. Jadi kalau masuk Danar ya nggak usah banyak-banyak gitu guys ya, sedikit-sedikit aja. Dan targetnya kemana lagi? Ya targetnya mungkin ke 97 sampai 100 lagi lah untuk si Danar untuk besok teman-teman ya, bagi teman-teman yang ikut Danar. Kalau misalnya nggak profit ya hold aja dulu selama sideways. Jadi aman gitu ya untuk si Danar. Oke, kita lanjut part 2 teman-teman ya.